Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa semester 3 dari Institut Agama Islam Jakarta, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai hakikat masyarakat, ya kan? Nah, di sini ada rumusan masalah yang pertama, apa hakikat masyarakat atau ummah? Apa unsur-unsur masyarakat, apa karakteristik masyarakat, apa peran dan tanggung jawab sebagai masyarakat terhadap pendidikan dan peradaban. Tujuannya mengetahui makna masyarakat atau ummah, mengetahui unsur-unsur masyarakat, terus mengetahui karakteristik masyarakat, mengetahui tanggung jawab sebagai masyarakat terhadap pendidikan dan peradaban. Nah, di sini ada hakikat masyarakat. Dalam arti sempit kita bisa mendefinisikan bahwa masyarakat sering kita dengar ya, kata masyarakat itu baik eh, di lingkungan masyarakat, ya kan. Terus masyarakat juga sebenarnya, kata masyarakat itu banyak ya, ada di pedesaan, perkotaan maupun di mana-mana. Nah, di sini ada artian sempit. Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok yang dibatasi oleh golongan, oleh bangsa, teritorial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Artinya bahwa masyarakat ini ada batasan. Kalau kita melihat pada definisi yang sempit atau kecil, karena dia dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial dan sebagainya. Sedangkan dalam artian luas tidak ada batasan, maupun dibatasi oleh golongan, teritorial, wilayah dan lain sebagainya. Nah, di sini apa sih unsur-unsur masyarakat, ya kan? Nah, di sini ada manusia hidup bersama minimal 2 orang, ya kan? Nah, artinya bahwa eh, sebenarnya dalam ilmu sosial tidak ada angka yang spesifik ya, yang mutlak, eh, yang pasti gitu kan, yang menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada gitu kan. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum adalah 2 orang yang hidup bersama. Nah, ada dua, yang kedua yaitu bergaul dalam waktu yang cukup lama. Artinya bahwa kumpulan dari masyarakat tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti benda mati meja, ya kan, kursi dan lain sebagainya. Manusia itu bisa bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan. Keinginannya banyak. Contohnya ingin menyampaikan aspirasi, mempunyai keinginan untuk berkesan, berperasaan, ya kan. Terus ada lagi komunikasi, ya kan, sehingga timbullah sistem komunikasi dengan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari kesatuan. Nah, artinya bahwa setiap manusia sebenarnya harus mempunyai kesadaran bahwa dia itu bagian dari kesatuan, satu kesatuan yang yang mengikat gitu kan, dengan kesatuan yang lain. Nah, yang terakhir adalah memiliki kebudayaan. Nah, apalagi di Indonesia ya, di Indonesia kita lihat bahwa banyak sekali ya kebudayaannya, ada 600 berapa gitu ya kebudayaan di Indonesia. Nah, saya sendiri kebudayaannya ya dari Bogor itu kan, dari Jawa Barat, banyak lah gitu kan. Nah, di sini ada karakteristik masyarakat. Melakukan pencarian dan interpretasi
konsep yang mendekati gambaran masyarakat Islam dalam Al-Quran. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat Islam, pasti masyarakat melakukan pencarian terhadap konsep masyarakat Islam. Nah, kalau misalkan masyarakat Islam ya pasti dia apa namanya eh, mencari ya konsep itu lewat bersumber kepada Al-Quran, hadis, ya juga ulama ya kan. Nah, kalau ada yang kedua yaitu pemaknaan yang ada dalam perwujudan. Masyarakat Islam dapat dikaji dalam sejarah. Nah, artinya bahwa masyarakat itu bisa apa namanya mencari pemaknaan yang ada dalam perwujudan masyarakat yang bersumber kepada Islam, apa namanya yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sebagai sejarah yang telah apa namanya orang-orang dulu dilalui gitu kan. Nah di sini ada tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah kita masyarakat pasti mempunyai tugas ya kan, baik di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan yang lainnya kan. Nah di sini ada tugas masyarakat dalam pendidikan meliputi bidang yang cukup luas dan bermacam-macam, yaitu membuat hal-hal kecil dalam hidup sampai departemen-departemen dan perusahaan besar, ya kan. Terus ada juga tugas masyarakat sebagai terhadap lingkungan sekitar. Anak berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat yang bermacam-macam. Artinya bahwa di lingkungan sekitar itu kan banyak tuh ya wataknya yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda gitu kan. Seperti orang yang berbeda-beda dan peristiwa-peristiwa karena anak merupakan bagian dari lingkungan masyarakat yang mempunyai hasrat untuk menyatu dengan lingkungan. Hal tersebut timbul karena apa? Karena dapat menghadapi dan menyesuaikan diri sehingga adalah manusia menggunakan pikiran, perasaan dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawabnya baik terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang terbatas pada waktu tertentu, yang saling berinteraksi dan memiliki tata cara serta tindakan yang relatif sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang menjadikan mereka merasa menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Baik ya, terima kasih. Dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.